Sinar matahari pagi menyelinap masuk lewat celah jendela rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dindingnya tipis, catnya mulai pudar, dan atap sengnya kadang menetes saat hujan turun deras. Tapi bagi Sylvie, rumah mungil itu adalah surga kecilnya. Di dalamnya, ia hidup bersama Ryan, suaminya, dan bayi laki-laki mereka yang baru berusia 6 bulan, yang mereka beri nama Dava. Tangis kecil Dava adalah musik pagi yang menemani rutinitas Sylvie setiap harinya. Sylvie duduk di lantai beralaskan karpet tipis sambil menyusui Dava. Rambutnya diikat seadanya. Mata masih sembab karena kurang tidur semalam. Tapi di wajahnya selalu ada senyum tulus seorang ibu. Setelah memastikan Dava kenyang dan tertidur kembali, Sylvie perlahan bangkit menuju dapur. Ia menyeduh kopi untuk dirinya dan teh manis untuk suaminya yang sebentar lagi akan berangkat kerja. "Mas, tehmu sudah siap," ujar Sylvie lembut dari dapur. Tak lama kemudian Ryan keluar dari kamar mengenakan kaos polos dan celana panjang hitam yang sudah mulai pudar warnanya. Ia terlihat tergesa namun masih sempat mencium kening Sylvie sebelum duduk menikmati teh buatannya. "Terima kasih ya, sayang. Besok Mas coba cari kerja lagi di proyek sebelah. Katanya mereka butuh tukang angkut material," ucap Ryan sembari menyeruput teh panas. Sylvie hanya mengangguk. Ia tahu betul bagaimana kerasnya perjuangan Ryan mencari nafkah. Sudah beberapa kali suaminya berpindah-pindah kerja, dari tukang bangunan, kurir, hingga kerja serabutan di pasar. Pendapatan mereka tak menentu. Tapi Sylvie tidak pernah mengeluh. Ia justru berusaha menambah penghasilan dengan bekerja sebagai penulis lepas dari rumah. Kadang ada saja orderan artikel, konten blog, atau jasa penulisan CV. Walau bayarannya tidak seberapa, tapi cukup untuk menambal kebutuhan dapur dan keperluan Dava. Hari itu Sylvie baru saja menerima pembayaran dari klien luar negeri. Setelah dikonversi, uangnya tidak banyak, namun cukup untuk membeli susu formula Dava dan beberapa kebutuhan harian. Ia menatap layar ponsel dengan rasa syukur, lalu menoleh ke arah Ryan yang sedang merapikan tas kecilnya. "Mas, ini uang yang kemarin Sylvie dapat dari job penulisan. Sylvie titip ya, buat beli susu Dava di warung Bu Warti. Stoknya sudah habis," kata Sylvie sambil menyerahkan lembaran uang ratusan ribu yang diselipkannya dalam amplop putih. Ryan menerimanya tanpa banyak bicara. Ia mengangguk pelan lalu menyimpannya ke dalam saku tasnya. "Siap, nanti Mas beli pas lewat warung. Tenang aja." Sylvie tersenyum. "Makasih ya, Mas. Maaf kalau Sylvie belum bisa bantu lebih banyak." Ryan mendekat dan mengelus kepala istrinya. "Kamu sudah luar biasa. Mas yang harusnya minta maaf karena belum bisa kasih kalian hidup yang layak." Ucapan itu membuat mata Sylvie berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia merasa beruntung punya suami seperti Ryan, yang meskipun hidup dalam keterbatasan, tetap menunjukkan usaha untuk bertanggung jawab. Ia tak pernah membantah jika Sylvie mengeluh lelah, dan selalu berusaha membagi waktu antara pekerjaan dan menggendong Dava di malam hari. Setelah berpamitan, Ryan pun keluar dari rumah. Sylvie menutup pintu dan menatap kalender yang tergantung di dinding. Bulan ini mereka harus membayar sewa kontrakan, membeli susu, dan memperbaiki atap bocor di dapur. Ia menghela napas panjang lalu segera menyalakan laptop untuk mulai bekerja. Dava masih tidur di dalam ayunan kain, sesekali merengek kecil, namun cepat tenang ketika Sylvie menepuk perlahan. Waktu berjalan cepat. Saat siang tiba, Sylvie menyadari bahwa Ryan belum juga pulang dan susu yang dititipkan belum sampai. Dava mulai rewel karena kelaparan, ASINya pun mulai tidak cukup karena kelelahan dan kurang asupan. Ia mencoba menenangkan bayinya sambil berharap Ryan segera datang membawa susu. Tapi hingga sore menjelang malam, yang datang hanyalah pesan singkat dari Ryan. "Maaf ya, tadi warungnya tutup. Mas beliin besok pagi aja ya." Sylvie menatap layar ponsel dengan rasa kecewa.
Tapi ia masih berusaha memahami. Mungkin memang warungnya tutup, gumamnya. Tapi jauh di dalam hatinya, ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasa ada yang tidak beres, namun ia mencoba menolak perasaan itu. Malam itu Dava menangis keras karena kelaparan. Sylvie hanya bisa menggendong dan mengayun tubuh kecil itu sambil menahan air mata. Ia memeluk anaknya erat-erat sambil berbisik, "Maafkan Mama ya, Nak. Besok pasti ada susunya." Rian pulang larut malam dengan bau parfum yang asing. Sylvie melihatnya dengan tatapan kosong. Ia ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan, tapi kata-kata itu urung keluar dari mulutnya. Ia memilih diam dan hanya bertanya, "Sudah makan, Mas?" Rian hanya mengangguk, lalu masuk ke kamar dan langsung merebahkan tubuhnya. Tak ada pelukan malam itu. Tak ada obrolan seperti biasa. Sylvie masih berdiri di depan kamar, menatap gelap yang merambat masuk melalui jendela yang belum ditutup. Malam itu ia tidur dengan Dava di ruang tengah, di atas karpet yang semakin usang. Ia menatap langit-langit rumah sambil berpikir, "Kenapa hatiku terasa dingin ya? Padahal baru kemarin aku merasa hangat." Di saat rumah kecil itu tertidur, dalam keheningan malam, benih-benih kecurigaan mulai tumbuh di dalam hati Sylvie. Ia masih belum tahu apa yang sedang menantinya ke depan. Tapi satu hal yang pasti, rumah kecil itu perlahan akan kehilangan cahayanya. Dan Sylvie, yang awalnya hanya ingin menjadi istri dan ibu yang baik, mulai dihadapkan pada kenyataan pahit yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, mata Sylvie terasa berat. Malam yang panjang dilaluinya sambil menenangkan Dava yang menangis terus-menerus karena kelaparan. Meski sudah berusaha menyusui, tubuhnya tak mampu menghasilkan ASI sebanyak biasanya. Kekurangan nutrisi dan kelelahan terus-menerus membuatnya tak lagi sekuat dulu. Yang lebih membuat hatinya lelah adalah kenyataan bahwa susu untuk Dava belum juga ada di rumah. Saat sinar matahari mulai menyelinap dari balik tirai tipis jendela, Sylvie menatap lemari dapur yang kosong. Ia menghela napas panjang sambil memeriksa dompetnya. Tak ada sisa uang di sana. Semua sudah ia titipkan pada Rian kemarin. Uang hasil kerjanya yang ia kumpulkan dari menulis sepanjang malam. Ia kembali menoleh ke arah ayunan Dava, anaknya yang masih tidur dengan napas kecil tak beraturan. Hatinya terasa getir. Saat suara motor Rian terdengar di luar, Sylvie cepat-cepat membuka pintu. Wajahnya menyimpan harap. Mungkin hari ini Rian membawa susu untuk Dava. Mungkin ia akan mengatakan kalau semalam hanya kebetulan warungnya tutup. Mungkin semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun, harapan itu pupus ketika Rian hanya masuk sambil mengganti bajunya, tanpa membawa apapun. Tak ada kantong plastik, tak ada suara botol susu baru yang biasanya dibungkus rapi dari warung. "Mas, susu Dava mana?" tanya Sylvie hati-hati, suaranya nyaris seperti bisikan. Rian berhenti sejenak, menoleh ke arah Sylvie, lalu mengusap tengkuknya. "Oh, iya. Tadi Mas ke warung Buarti, tapi dia bilang stoknya habis. Jadi Mas simpan dulu uangnya. Besok atau lusa, kalau udah ada, Mas beli." Sylvie diam. Ia mencoba memaklumi. Tapi dari pengalamannya, warung Buarti hampir tak pernah kehabisan susu. Apalagi susu merek yang biasa dipakai untuk Dava. Itu adalah salah satu yang paling laris. Hampir setiap minggu ia belanja ke sana dan tak pernah ada masalah. Tapi ia mencoba menahan lidahnya. Ia memilih diam dan menunduk, menelan rasa curiga yang perlahan mulai tumbuh di hatinya. Rian kembali ke dalam kamar dan segera rebahan seperti biasa. Ia tak bertanya apakah Dava tadi malam menangis karena lapar, tak juga bertanya bagaimana keadaan Sylvie. Ia hanya mengeluh soal pekerjaannya yang berat dan bagaimana hari itu ia harus bantu mengangkat barang sampai punggungnya nyeri. Sylvie menyimak dengan setengah hati. Pandangannya sesekali menoleh ke arah tas Rian yang tergeletak di sudut ruangan, seolah ingin tahu apakah uang itu masih ada di sana seperti yang dikatakan.
Siang harinya, ketika Rian keluar lagi untuk mencari pekerjaan tambahan, Sylvie mencoba menelepon Bu Warti secara diam-diam. Ia berpura-pura ingin memesan susu dari jauh karena sedang repot mengurus anak. Namun jawaban dari pemilik warung itu membuat dadanya terasa sesak. "Loh, Mbak Sylvie, susu itu banyak stoknya. Kemarin aja baru datang dari agen. Saya jual beberapa kotak ke ibu-ibu di sekitar sini juga," kata Bu Warti polos. Sylvie terdiam sejenak. Ia tersenyum pahit sebelum menjawab, "Oh, ya udah Bu. Mungkin saya salah paham. Nanti saya ke sana langsung aja, ya." Setelah menutup telepon, Sylvie terduduk di depan meja. Tubuhnya lemas. Ia tak ingin langsung berpikir buruk. Ia masih mencoba mencari alasan lain. Mungkin Rian salah paham dengan warung yang dimaksud. Mungkin ia malas mencari di tempat lain. Tapi logika dan perasaan dalam dirinya mulai beradu. Dan untuk pertama kalinya, perasaan curiga mulai menciptakan retakan kecil dalam kepercayaannya kepada suami sendiri. Hari-hari berikutnya, kecurigaan itu semakin membesar. Rian semakin jarang di rumah. Ia sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak menjawab pesan Sylvie. Ia beralasan pekerjaan serabutan membuatnya harus ikut lembur dan kadang ikut ngopi dengan rekan kerja. Sylvie diam. Ia hanya mencatat semua perbedaan sikap itu dalam hati. Suatu sore, saat Sylvie sedang menyuapi Dava yang mulai aktif duduk, tetangga sebelah rumah, Mbak Tari, menyapanya dari luar jendela. Wajahnya tampak ragu-ragu, namun matanya menunjukkan keresahan. "Sylvie, maaf ya, aku cuma mau nanya. Tapi kemarin aku lihat suamimu. Kayaknya bareng perempuan di pinggir jalan dekat terminal. Aku pikir itu saudaranya. Tapi tangannya mereka pegangan. Aku sampai 2 kali lihat mereka jalan bareng. Aku gak bermaksud nuduh, tapi aku kasihan sama kamu." Sylvie tersenyum paksa. "Oh, mungkin saudaranya kali, Mbak. Rian memang punya sepupu perempuan yang suka main ke sini." Tari hanya diam, tampaknya enggan membahas lebih jauh. Ia merasa Sylvie tidak ingin membicarakannya. Setelah Mbak Tari pergi, Sylvie langsung masuk ke dalam dan menutup pintu perlahan. Lututnya terasa lemas. Ia duduk di lantai, memeluk Dava yang tertawa kecil karena tak menyadari apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Sylvie menciumi pipi anaknya sambil menahan tangis. "Mas, benar nggak sih semua yang selama ini kamu ucapkan ke aku? Benar nggak sih kamu kerja keras demi keluarga kita?" Gumamnya pelan, suara yang hanya didengar oleh dirinya sendiri dan tembok rumah kecil itu. Tapi meski mulai terbakar rasa curiga, Sylvie masih mencoba berpikir positif. Ia menenangkan diri dengan mengatakan bahwa mungkin Rian hanya sedang stres. Mungkin ia butuh waktu. Ia percaya, tak mungkin suaminya akan menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Ia yakin bahwa lelaki yang dulu menangis bahagia saat Dava lahir, tak akan setega itu. Malamnya, ketika Rian pulang, Sylvie sempat menatap lekat wajah suaminya. Ada jejak kelelahan, tapi juga sesuatu yang tak ia kenali. Wajah itu seperti menyimpan rahasia. Rian menghindari tatapan mata Sylvie dan langsung masuk kamar. Ia sibuk bermain ponsel, sesekali tertawa kecil membaca sesuatu. Sylvie duduk di sudut ruang, memandangi suaminya dari jauh. Hatinya ingin bicara, ingin bertanya jujur, ingin tahu kemana sebenarnya perginya uang susu itu. Tapi ia takut mendengar jawaban yang akan menghancurkannya. Maka ia memilih menahan diri, berpura-pura tidak tahu, dan masih meyakini bahwa cinta bisa menyelamatkan semuanya. Namun di dalam diamnya, Sylvie sudah mulai memupuk keberanian. Ia tak lagi sepenuhnya percaya pada kata-kata manis Rian. Ia tahu, tak selamanya diam itu berarti lemah. Kadang, diam adalah cara seorang wanita mengamati, sambil menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Hari itu, rumah kecil yang dulu terasa penuh cinta mulai berubah.
Ada keheningan yang menggantung di udara. Ada jarak yang perlahan tercipta antara dua hati yang dulu saling menggenggam erat. Dan Sylvie, meski masih bertahan di balik senyumnya, mulai bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Karena cinta yang dikhianati bisa berubah menjadi luka. Dan dari luka itu, lahir kekuatan yang tidak main-main. Malam itu, angin berhembus pelan dari sela-sela ventilasi dapur, membawa aroma tanah basah yang tersisa dari hujan sore tadi. Di dalam rumah kontrakan yang sunyi, Dava telah tertidur dalam pelukan Sylvie setelah seharian rewel dan susah makan. Wajah kecil itu terlihat damai, jauh dari hiruk-pikuk dunia orang dewasa yang mulai penuh rahasia. Sylvie menyelimutinya perlahan, lalu menatap ke arah kamar tempat Ryan terbaring. Suaminya tertidur pulas di atas kasur tipis yang mereka beli saat awal menikah. Tubuhnya setengah miring ke kiri, ponselnya masih tergenggam di tangan kanan. Biasanya Ryan sangat menjaga ponselnya. Bahkan untuk mengecas pun ia sering meletakkannya di bawah bantal. Tapi malam itu, entah karena terlalu lelah atau karena terlalu nyaman dengan dunia rahasianya, ia ketiduran dengan layar ponsel yang masih menyala. Sebuah notifikasi pesan WhatsApp muncul di layar, menggoda mata Sylvie yang kebetulan lewat hendak mengambil handuk di dalam kamar. Awalnya Sylvie hanya melirik sekilas. Tapi ketika ia membaca sepenggal pesan yang muncul, langkahnya terhenti seketika. Sayang, besok kamu jemput aku jam berapa? Aku udah kangen banget. Nama pengirimnya tertulis jelas, Melan. Dada Sylvie terasa seperti diremas. Tangan yang tadinya menggenggam handuk kini mulai gemetar. Ia berdiri mematung di tepi tempat tidur, menatap layar ponsel yang kini tak lagi berkedip. Seng. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar menggema dalam kepala. Jantungnya berdegup cepat, campuran antara panik, sakit, dan tidak percaya. Dengan tangan yang bergetar, Sylvie mengambil ponsel Ryan dan menekan layar. Kode kunci? Tidak. Ryan rupanya lupa menguncinya. Atau mungkin terlalu yakin Sylvie tak akan pernah membuka. Dan disitulah, dunia Sylvie runtuh perlahan. Percakapan antara Ryan dan Melan memenuhi layar. Pesan-pesan penuh kata-kata manis, rayuan, rencana bertemu, bahkan foto-foto selfie mereka berdua. Ada satu foto yang paling menusuk hati Sylvie. Foto Ryan sedang duduk di sebuah kafe sambil memegang tangan Melan. Dengan caption, "Ini tangan yang paling bikin aku nyaman." Air mata mulai menggenang di mata Sylvie. Ia menahan napas, tak ingin Dava terbangun karena isak tangisnya. Tapi hati seorang istri, seorang ibu, seorang perempuan yang selama ini menahan lelah dan luka demi mempertahankan keluarga, malam itu remuk seketika. Ia ingin berteriak, ingin mengguncang tubuh Ryan dan menumpahkan semua amarah. Tapi ia hanya berdiri di sana, menatap wajah suaminya yang tertidur tanpa rasa bersalah. Perlahan, Sylvie meletakkan kembali ponsel itu di samping tubuh Ryan. Ia mundur satu langkah, dua langkah, lalu duduk di pojok kamar, memeluk lututnya sendiri. Air mata tak tertahan lagi. Ia menangis dalam diam, menekan isak agar tak terdengar. Selama ini, ia percaya. Ia mencoba mengerti. Ia bahkan mengorbankan mimpinya, tenaganya, kesehatannya, demi Ryan dan anak mereka. Tapi kini semua itu seperti tak berarti. Ryan memilih untuk mengkhianatinya, bukan sekali, bukan karena hilaf. Tapi berulang kali, dengan perasaan yang tampak tulus ia berikan kepada perempuan lain. Namun, di tengah tangisnya, Sylvie mulai berpikir. Ia tak akan meledak malam ini. Ia tidak akan membuat drama atau ribut seperti yang dilakukan kebanyakan istri yang dikhianati. Ia tahu, jika ia marah sekarang, Ryan akan menyangkal. Akan membalikkan fakta. Akan menyebutnya cemburu buta atau terlalu sensitif. Tidak. Ia tidak akan memberi Ryan kesempatan itu. Sylvie menghapus air matanya. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan ke dapur untuk mencuci muka.
Di depan cermin kecil yang tergantung di atas wastafel, ia menatap wajahnya sendiri, kusam, lelah, namun masih menyimpan kekuatan yang belum pernah ia tunjukkan. Sylvie, mulai malam ini, kamu harus bangkit. Kamu harus buka mata. Jangan cuma jadi istri yang diam dan sabar. Kamu harus selesaikan ini dengan cara yang membuat dia menyesal seumur hidup, bisiknya pada pantulan dirinya sendiri. Malam itu, Sylvie tidak tidur. Ia duduk di samping Dava sambil mencatat nama Melan di catatan kecilnya. Ia mulai menyusun rencana. Ia tahu, segala sesuatu yang besar dimulai dari langkah kecil. Maka malam itu, langkah pertama telah ia ambil, membuka mata. Dan besok, ia akan mulai menggenggam kendali hidupnya kembali. Keesokan paginya, Sylvie bersikap seperti biasa. Ia tetap membuatkan teh manis untuk Rian, tetap menyuapi Dava dengan sabar, tetap tersenyum saat melepas suaminya keluar rumah. Rian tidak menyadari apapun. Ia merasa semuanya berjalan normal. Ia bahkan sempat mencium kening Sylvie dan berpesan, "Doain Mas ya, hari ini ada panggilan kerja tambahan." Sylvie hanya mengangguk pelan. "Iya, Mas. Hati-hati ya." Begitu pintu tertutup, senyum Sylvie memudar. Ia segera membuka laptop dan mulai menyusun dokumen. Bukan untuk pekerjaan freelance seperti biasa, tapi untuk membuat salinan bukti-bukti chat, foto, dan lokasi yang ia temukan di ponsel Rian semalam. Ia menyimpannya rapi dalam folder terenkripsi, memberi nama sederhana, "Proyek Terakhir." Hari-hari berikutnya, Sylvie hidup dengan dua wajah. Di depan Rian, ia tetap menjadi istri yang lembut dan perhatian. Tapi di balik itu semua, ia mengamati setiap gerak-gerik suaminya. Ia mulai menyimpan catatan harian, mulai menandai tanggal-tanggal Rian pulang larut, mulai menelusuri akun media sosial Melan secara diam-diam. Ia tahu, cepat atau lambat, ia akan menemukan celah untuk membuat keduanya membayar mahal atas pengkhianatan ini. Dan semua ini, ia lakukan demi Dava. Demi masa depan yang lebih bersih dari kebohongan dan luka. Demi dirinya sendiri, yang selama ini hanya diposisikan sebagai istri yang patuh, tapi kini ingin menjadi wanita yang tidak bisa diinjak seenaknya. Malam berganti malam, dan Sylvie terus menunggu waktu yang tepat. Ia tak terburu-buru. Karena ia tahu, yang menunggu dengan sabar selalu punya kesempatan membalas dengan lebih tajam. Dan dalam senyumnya yang kembali lembut setiap pagi, tersimpan api kecil yang siap membakar habis kebohongan yang telah menyakitinya terlalu dalam. Sylvie telah membuka matanya. Dan setelah ini, tidak ada jalan kembali untuk Rian maupun wanita bernama Melan. Mereka baru saja menyentuh kesabaran perempuan yang selama ini hanya diam. Tapi kini, diamnya adalah strategi, dan setiap langkahnya mulai mengarah pada akhir yang tak mereka duga. Pagi datang lagi, seperti biasa, menyusup pelan melalui jendela kecil rumah kontrakan yang mulai retak di sudut dinding. Sylvie menyalakan kompor gas, menuang air ke dalam ketel, lalu duduk sebentar sambil menatap ke arah pintu kamar. Di dalam, Rian masih tertidur, mendengkur pelan, dengan ponsel tergenggam di tangan seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kini, Sylvie tak lagi penasaran. Ia sudah tahu cukup banyak. Ia hanya tersenyum kecil. Senyum yang tidak lagi menyimpan harapan, tapi strategi. Sudah hampir seminggu sejak malam itu, malam saat ia membaca semua pesan mesra antara Rian dan Melan. Tapi sejak saat itu, ia memilih diam. Ia tidak marah, tidak menangis di depan Rian, tidak juga menunjukkan perubahan sikap. Ia tahu, jika ingin menjatuhkan lawan yang ahli berbohong, maka diam dan tenang adalah senjata pertama yang harus dikuasai. Sylvie kembali masuk kamar dan membangunkan Rian dengan nada lembut seperti biasa. "Mas, sudah jam 7. Kamu nggak kerja hari ini?" tanyanya sambil mengelus pundak suaminya. Rian menggeliat pelan, lalu membuka mata. "Iya, Mas bangun.
Hari ini ada kerjaan nganter barang dari gudang ke toko. Katanya dibayar harian. Jawabnya sambil menggeliat dan duduk. Sylvie mengangguk. Kalau butuh ongkos atau bekal, ngomong aja ya, Mas. Tadi malam Sylvie dapat transferan dari klien. Wajah Rian langsung berubah cerah. Oh iya? Wah, alhamdulillah. Kalau gitu Mas pinjam dulu ya. Nanti sore Mas ganti kalau udah dibayar. Sylvie tersenyum sambil memberikan lembaran 100.000. Tapi diam-diam, ia menuliskan tanggal dan jumlah uang itu di dalam buku kecil yang kini selalu disembunyikan di dalam laci meja rias. Buku itu ia beri nama catatan kebohongan. Di dalam buku itu, sudah tercatat 6 kali Rian menerima uang dengan alasan berbeda-beda. Untuk beli susu Dava, bayar sewa motor, bayar utang kerjaan, sampai bantu teman yang kesusahan. Tapi Sylvie tahu, sebagian besar dari uang itu tak pernah digunakan sebagaimana mestinya. Hari itu, setelah Rian berangkat, Sylvie tidak langsung membuka laptop untuk bekerja. Ia membuka ponselnya dan mengirim pesan pada seorang teman lamanya, Naya. Mereka dulunya sahabat di kampus, namun setelah menikah, jarang bertemu. Naya kini bekerja sebagai admin butik dan kadang menjadi freelance fotografer. Ia punya waktu luang, dan yang paling penting, bisa dipercaya. Nah, kamu masih terima kerjaan freelance observasi nggak? Tapi yang ini, agak pribadi. Wah, tumben kamu minta tolong hal pribadi. Ada apa, Enam? Aku butuh kamu ikutin suamiku. Tapi diam-diam. Aku mau tahu dia ngapain, kemana, sama siapa. Sylvie, kamu yakin? Yakin. Aku nggak butuh simpati. Aku butuh bukti. Malamnya, Naya datang ke rumah sambil membawa kamera kecil dan menyamar sebagai teman kampus yang ingin reuni. Rian tidak curiga. Ia hanya menyapa sepintas lalu masuk kamar seperti biasa. Tak lama, Sylvie memberikan foto dan detail jam kerja Rian, juga titik-titik biasa Rian berkeliaran ketika bekerja. Naya mengangguk dengan penuh pengertian. Selama beberapa hari ke depan, Sylvie melanjutkan peran sebagai istri yang manis. Ia tetap membuatkan sarapan, menyiapkan baju Rian, bahkan sesekali bertanya apakah pekerjaan Rian lancar. Dan setiap kali Rian menjawab, Sylvie hanya mencatat di bukunya, tanpa bantahan, tanpa komentar. Tapi dalam hatinya, ia tahu semua itu adalah kebohongan belaka. Dari Naya, laporan demi laporan mulai masuk. Foto-foto Rian sedang makan siang di kafe mahal bersama seorang wanita muda bermakiap tebal. Video singkat Rian sedang membelikan sesuatu di toko aksesoris, lalu menyodorkan kantong kecil kepada wanita yang kemudian dicium tangannya. Dan lebih menyakitkan lagi, salah satu foto menunjukkan Rian menarik kursi untuk wanita itu dan memegang tangannya dengan mesra. Senyum lebar terlukis di wajahnya. Senyum yang sudah lama tidak pernah ia berikan pada Sylvie. Namanya Melan. Aku berhasil dapat dari sosial medianya. Sepertinya dia kerja di salon dekat pusat perbelanjaan, tulis Naya dalam pesannya. Sylvie membaca pesan itu berkali-kali. Namanya kini punya wajah. Wajah perusak rumah tangga yang selama ini diam-diam menggerogoti cinta yang sudah dibangun bertahun-tahun. Tapi Sylvie tidak menangis. Ia tidak marah. Ia malah lebih tenang dari sebelumnya. Ia tahu, amarah tidak akan membuatnya menang. Tapi ketenangan dan data, itulah kekuatan seorang istri yang tersakiti. Selain catatan kebohongan, Sylvie juga menyimpan bukti digital berupa tangkapan layar rekening. Ia memeriksa mutasi dan menemukan sejumlah transfer mencurigakan. Salah satunya bertuliskan, Salon M. Jumlahnya tidak besar, tapi rutin. Lalu ada pula pengeluaran untuk makan di restoran yang tidak pernah mereka datangi bersama. Semua itu ia simpan rapi di folder khusus di laptopnya. Rian sendiri semakin nyaman. Ia mengira Sylvie tidak tahu apa-apa. Bahkan ia sempat berkata, "Aku salut sama kamu, Enam."
Kamu nggak pernah ribut kayak istri-istri lain. Kamu pengertian banget. Sylvie hanya tersenyum kecil. Karena aku percaya Mas nggak akan menyakitiku. Ucapan itu mengiris hati Sylvie sendiri, karena ia tahu siapa yang sedang berdiri di ujung pisau. Tapi ia tetap memainkan perannya dengan sempurna. Ia bahkan mulai memancing Rian dengan memberi uang lebih dan melihat kemana arahnya digunakan. Dan seperti dugaan, sebagian besar digunakan untuk memanjakan Melan. Pada suatu malam, Sylvie berpura-pura tertidur di ruang tengah. Ia membiarkan pintu kamar sedikit terbuka dan diam-diam mendengar Rian berbicara di telepon. Iya, sayang, tadi aku ambil uang dari Sylvie, katanya buat beli pampers. Tapi kan aku pakai yang lama aja. Besok kita makan di tempat biasa ya. Sylvie menggenggam selimut erat-erat. Jari-jarinya hampir membekas merah. Tapi ia tetap diam. Ia tahu, semuanya akan segera tiba pada titik di mana kebenaran tak bisa lagi disembunyikan. Dalam beberapa minggu itu, wajah Sylvie mulai berubah. Ia tak lagi terlihat rapuh, justru lebih tenang. Ia merawat Dava dengan kasih sayang yang lebih dalam, seolah ingin menebus semua luka yang akan ia hadapi kelak. Ia juga mulai menyiapkan diri secara mental, membaca artikel tentang hukum pernikahan, hak asuh anak, dan pembagian harta. Ia tidak tahu apakah nanti akan memilih cerai atau tidak, tapi satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya terus dibodohi. Dan ketika Rian berkata suatu malam bahwa ia butuh uang lagi buat biaya kerja sama teman, Sylvie memberinya dengan senyuman. Namun kali ini, uang itu sudah ia tandai dengan tinta khusus, dan dibungkus dalam amplop yang dalamnya sudah dipotret sebelumnya. Ia ingin tahu apakah benar digunakan sesuai ucapan, atau akan kembali muncul di tangan Melan. Diam-diam, Sylvie juga menyewa akun palsu dan mengikuti sosial media Melan. Dari sana, ia menemukan banyak petunjuk. Caption manja, foto makanan yang sama seperti laporan dari Naya, dan sesekali kalimat seperti, "Dia yang ngerti caranya memanjakan aku." Sylvie mencatat semuanya. Bukan untuk emosi, tapi untuk persiapan. Malam itu, saat ia menidurkan Dava yang sudah mulai belajar bicara dan merangkak, Sylvie menatap langit-langit rumah sambil membelai rambut anaknya. Mama janji, "Nak, kita akan punya hidup yang lebih baik dari ini. Kalau harus pergi, Mama akan pergi. Tapi kalau Mama harus lawan, maka Mama akan menang." Langkah-langkah kecil pengkhianatan itu kini telah menjadi gunung kebohongan yang siap runtuh. Dan Sylvie, perempuan yang dulu hanya menangis dalam diam, kini telah menjadi sosok yang mengamati dengan ketenangan tajam. Ia tidak akan membalas dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Dan ketika waktunya tiba, ia ingin Rian dan Melan merasakan sakit yang sama, bahkan lebih dari yang ia rasakan saat pertama kali melihat kata "sayang" di ponsel itu. Diam Sylvie bukan lagi tanda tunduk, tapi sebuah fase menuju badai. Hari itu matahari terasa begitu terik. Udara panas menusuk hingga ke sela-sela tulang. Namun Sylvie tetap melangkah mantap keluar rumah dengan dandanan rapi yang tidak seperti biasanya. Ia mengenakan blus berkeras sederhana, celana panjang krem, dan sepatu flat bersih. Wajahnya ditata natural namun segar. Rambutnya disisir rapi dan diikat setengah. Kali ini, ia tidak membawa Dava. Bayinya dititipkan sebentar pada tetangga sebelah yang bisa dipercaya. Bukan, Sylvie bukan hendak pergi ke acara reuni atau wawancara kerja. Ia akan bertemu dengan seorang wanita, wanita yang selama ini mengisi ruang rahasia di kehidupan suaminya. Wanita yang telah mencuri bukan hanya uang, tapi juga waktu dan perhatian yang seharusnya diberikan pada anak dan istrinya. Melan. Sylvie sudah mendapatkan nomor kontak Melan dari hasil pelacakan diam-diam yang ia lakukan selama 2 minggu terakhir. Ia tahu jam kerja wanita itu di salon langganannya, tahu bagaimana gayanya, tempat favoritnya, bahkan cara bicaranya di media sosial. Dan kini,
Setelah semua bukti kebohongan Rian ia kumpulkan, langkah berikutnya adalah mendekati langsung sumber masalah, dengan cara yang tak akan pernah disangka siapapun. Ia menghubungi Melan seminggu sebelumnya dengan identitas samaran. Sylvie mengaku sebagai pemilik akun bisnis jasa penulisan konten dan sedang mencari influencer lokal untuk kerja sama promosi di media sosial. Melan langsung antusias saat menerima pesan itu. Ia menyangka ada peluang untuk tampil profesional dan, tentu saja, mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka janjian bertemu di sebuah kafe kecil yang instagramable di pusat kota. Tempat yang, menurut catatan Naya, sering dikunjungi Rian bersama Melan. Tempat itu cukup tenang di siang hari, dengan interior bernuansa pastel dan aroma kopi manis yang menyambut pengunjung sejak langkah pertama memasuki ruangan. Sylvie datang lebih awal. Ia memilih duduk di sudut ruangan dekat jendela besar, agar bisa mengamati sekitar tanpa terlalu mencolok. Ponselnya disiapkan untuk merekam percakapan diam-diam. Ia tak ingin sekadar tahu, ia ingin semua terekam. Ia ingin rapi, ingin hasil. 15 menit kemudian, pintu kafe terbuka. Seorang wanita muda dengan pakaian mencolok dan lipstik merah tebal masuk dengan gaya percaya diri. Tas kecil tergantung di bahu kirinya, dan kuku-kukunya yang tajam tampak serasi dengan anting besar berbentuk hati. Itulah Melan. Sylvie mengenalnya dari jauh, bahkan sebelum wanita itu mendekat dan bertanya, "Mbak Sylvia?" Sylvie mengangguk sambil tersenyum sopan. "Iya, saya. Silakan duduk." Melan langsung duduk dan merapikan rambutnya. "Wah, saya tuh kaget lo dapat pesan kerja sama kayak gini. Biasanya yang ajak endorse tuh cuma produk, bukan penulisan. Tapi saya seneng banget sih, bisa dikenal dan punya kesempatan." Sylvie tetap tersenyum sambil mengangguk pelan. Di depan wanita inilah, semua air mata Sylvie tumpah dalam batin, tapi wajahnya tetap seperti permukaan danau tenang. Tak ada sedikit pun kemarahan yang terpancar. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin menusuk. "Aku lihat Instagram kamu. Kamu cukup aktif. Fotonya juga estetik," ujar Sylvie membuka percakapan. Melan tersenyum bangga. "Hehe, iya. Aku suka banget dandan dan foto-foto. Aku tuh pengen jadi beauty influencer sebenarnya. Makanya aku sering ke kafe gini. Kalau ada yang nawarin job, pasti aku terima deh. Apalagi sekarang aku punya pacar yang royal banget." Sylvie mengangkat alis kecil. "Oh ya? Pacar? Wah, beruntung ya." Melan langsung tertawa kecil. "Iya dong. Pacarku tuh, bisa dibilang suami orang sih. Tapi dia sayang banget sama aku. Dia janji bakal ceraikan istrinya dalam waktu dekat. Dia capek katanya. Istrinya cuma bisa ngabisin uang, gak pernah dandan, gak menarik. Lah aku kan beda ya, bisa diajak senang-senang." Sylvie membeku sejenak. Jantungnya berdetak kencang. Tapi lagi-lagi, wajahnya tetap tersenyum. Tidak ada satupun ekspresi murka keluar dari dirinya. "Oh ya?" ucap Sylvie pelan. "Apa pacarmu kerja kantoran?" "Enggak sih, kerja serabutan gitu. Tapi dia kreatif. Katanya dia udah bantu banyak di rumah, tapi istrinya yang kerja. Kasihan juga sih. Dia bilang suka dimarahin terus," jawab Melan santai, lalu menyeruput minumannya. "Namanya siapa?" tanya Sylvie hati-hati. "Oh, kamu gak kenal kok. Tapi ya, Rian namanya," jawab Melan dengan bangga, tanpa rasa bersalah. Detik itu, dunia seperti berhenti sebentar. Sylvie menunduk, menarik napas dalam-dalam, lalu mendongak kembali. "Wah, Rian ya, tampaknya kamu suka banget ya sama dia." "Banget. Dia beda. Dia bilang istrinya itu hambar. Gak menarik, gak bisa ngertiin dia. Makanya dia senang ketemu aku. Bahkan dia udah ngajak aku tinggal bareng nanti kalau pisah sama istrinya." Tutur Melan polos sambil memainkan sedotan minumnya.
Sylvie tersenyum. Senyum yang penuh rahasia. Ia kini tahu bahwa bukan hanya Rian yang berbohong, tapi juga wanita di hadapannya, yang dengan angkuhnya membangun mimpi di atas reruntuhan rumah tangga orang lain. Jadi, kamu percaya dia bakal tinggalin istrinya? Tanya Sylvie, suaranya lembut namun menampar. Ya iyalah. Istrinya gak kerja katanya. Dia yang cari duit. Gak bisa apa-apa. Lihat deh, cowok mana yang betah kayak gitu? Jawab Melan sambil mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Sylvie tertawa kecil, lalu menatap mata Melan tajam-tajam. Tahu gak, yang kamu sebut, gak bisa apa-apa, itu justru yang bayarin semua makan siang Rian, beli susu anaknya, sampai bayar kontrakan mereka. Kamu tahu dari mana semua uang itu datang? Melan tampak bingung. Ekspresinya mulai berubah. Itu uang dari saya. Lanjut Sylvie dengan nada rendah, tapi tajam. Saya adalah istri dari Rian. Melan sontak membeku. Wajahnya memucat. Ia hendak membuka mulut, tapi Sylvie mendahuluinya. Kamu duduk. Dan kamu dengarkan. Saya sudah tahu semuanya. Dari pesan WhatsApp, sampai bukti transfer. Bahkan, saya tahu setiap sudut kafe tempat kalian kencan. Jangan khawatir. Saya belum lapor polisi. Saya hanya ingin melihat langsung siapa perempuan yang begitu percaya diri membangun rumah di atas puing milik orang lain. Maaf, saya nggak tahu. Melan gagap. Tentu kamu tahu. Potong Sylvie tajam. Kamu cuma pura-pura tidak peduli. Kamu tahu dia punya istri dan anak. Tapi kamu pikir, kamu bisa menang. Kamu pikir kamu bisa menggantikan saya. Tapi kamu salah. Saya bukan wanita yang akan menyerahkan hidup saya seenaknya. Saya bukan istri yang akan diam ketika diinjak. Sylvie berdiri, mengangkat tasnya, lalu menyentuh pundak Melan sebentar. Kamu bisa menikmati sisa waktu manismu bersama Rian. Karena sebentar lagi, manis itu akan berubah jadi racun. Ia melangkah pergi, meninggalkan Melan yang masih duduk terpaku. Wajahnya penuh ketakutan dan malu. Di luar kafe, Sylvie menghela napas panjang. Matanya menatap langit biru yang terbentang. Langkahnya ringan, tapi hatinya bergemuruh. Ia tahu ini belum akhir. Tapi ia sudah selangkah lebih maju. Ia tak akan pergi. Ia tak akan menyerah. Ia akan membalas. Perlahan. Tapi pasti. Pagi itu udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Dava tertidur pulas di pangkuan Sylvie setelah disusui. Rambut halus bayi itu bergerak lembut ditiup angin dari jendela yang terbuka sedikit. Di luar, suara burung dan teriakan anak-anak yang sedang berangkat sekolah menyatu menjadi harmoni yang biasanya menghibur. Tapi pagi ini, fokus Sylvie tak lagi pada suara-suara itu. Fokusnya hanya satu. Mempersiapkan medan perang. Sejak pertemuan dengan Melan, semuanya menjadi lebih jelas. Sylvie tahu siapa musuhnya. Ia tahu peta perangnya, tahu di mana titik lemahnya, dan yang paling penting, ia tahu kapan harus bergerak. Tidak gegabah, tidak dengan amarah, tapi dengan perhitungan. Dengan bukti. Dengan akal. Hari itu, Sylvie membuka laptopnya dan mulai melakukan hal pertama dalam rencananya, membuat rekening baru. Bukan atas nama Rian, bukan rekening bersama, bukan pula rekening bank biasa yang sering mereka gunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Ia memilih bank digital yang bisa dibuat secara online dengan keamanan ganda. Ia mengatur notifikasi agar tidak masuk ke ponselnya yang biasa. Semua dikunci rapat dengan password dan email baru yang hanya ia akses melalui perangkat tersendiri. Ia bahkan meminjam HP lama milik Naya agar semua jejak digital tidak bisa dilacak Rian. Di rekening itulah, ia mulai menyalurkan seluruh penghasilannya. Uang dari klien freelance, uang tambahan dari proyek kecil, bahkan bonus tulisan yang selama ini kadang ia transfer ke rekening bersama, kini semua dialihkan. Tidak ada yang tahu, termasuk Rian.
Langkah berikutnya, ilusi. Selama ini, Sylvie tahu Rian menggantungkan hidupnya pada uang istri. Uang untuk bensin, makan, dan bahkan untuk kencan dengan wanita lain, semuanya berasal dari jerih payah tangan Sylvie. Maka kini, ia memutus aliran itu, tapi tidak secara terang-terangan. Ia memilih untuk berpura-pura kehilangan pekerjaan. Sore itu, saat Rian pulang dengan wajah masam, Sylvie duduk di ruang tengah sambil memegang kepala, pura-pura pusing. Rian bertanya dengan nada datar, "Kamu kenapa?" Sylvie menatapnya dengan ekspresi lelah. "Klienku mundur, Mas. 2 proyek besar dibatalkan. Katanya anggaran mereka dipotong. Kayaknya bulan ini gak bisa bantu keuangan kayak biasanya." Rian terlihat kaget sejenak, tapi dengan cepat ia menyembunyikannya. "Oh, ya udah, semoga ada gantinya." Sylvie mengangguk kecil. "Aku lagi cari proyek lain, tapi susah, Mas. Pendapatan bulan ini paling cuma cukup buat susu Dava." Rian mengangguk sambil masuk kamar. Tapi Sylvie tahu, hatinya sedang panik. Ia melihatnya dari cara Rian memainkan ponsel, dari ekspresi khawatir yang tak bisa ia tutupi sepenuhnya. Karena selama ini, setiap kebutuhannya, bahkan kebutuhan gelapnya, dipenuhi dari aliran dana Sylvie. Dan kini, sumber itu mulai mengering. Sementara Rian mulai resah karena sulit mendapatkan uang, Sylvie melanjutkan rencana berikutnya, menghubungi pengacara. Ia tak ingin sembarangan. Ia tahu kasus seperti ini tak bisa dihadapi hanya dengan emosi. Ia butuh perencanaan hukum. Maka, diam-diam, ia datang ke kantor hukum sederhana di pusat kota. Di sana, ia bertemu Bu Ratna, pengacara perempuan berpengalaman dalam kasus rumah tangga dan harta bersama. Sylvie menjelaskan semuanya, dari bukti chat, mutasi rekening, sampai pengeluaran Rian yang tak pernah transparan. Ia menyerahkan flash disk berisi seluruh data dan menjelaskan bahwa saat ini ia hanya ingin mengumpulkan kekuatan. Belum ingin bertindak terbuka. Hanya bersiap. Kalau nanti saya memutuskan untuk pisah, saya ingin hak asuh anak tetap di tangan saya. Dan saya ingin semua aset saya, hasil kerja saya, tetap jadi milik saya, Bu, ujar Sylvie tegas. Bu Ratna mengangguk. Itu bisa, Mbak Sylvie. Tapi kita butuh dokumen yang lengkap. KTP, KK, surat nikah, dan bukti bahwa Mbak memang yang membiayai semua selama ini. Uang yang Mbak serahkan ke suami juga harus bisa ditelusuri. Kalau semua lengkap, posisi Mbak akan sangat kuat. Sylvie mengangguk yakin. Saya akan kumpulkan semuanya. Saya tidak mau hanya keluar dari rumah ini dengan luka dan tangan kosong. Mulai hari itu, Sylvie merapikan semua dokumen. Ia mencari kembali slip pembayaran lama, menyusun bukti transfer, mencetak pesan-pesan dari Rian yang menyuruhnya mengirim uang. Ia mengumpulkan semua seperti potongan puzzle yang akan disatukan pada saat yang tepat. Dan selama proses itu berjalan, Rian semakin menunjukkan kepanikan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia mulai sering membuka pembicaraan soal uang. "Enam, kamu bener gak dapat transferan minggu ini?" Sylvie pura-pura menghitung dengan jari. "Ada sih, tapi cuma 200.000. Udah aku pakai beli diaper sama beras. Gak ada sisa sama sekali." "Enggak, Mas. Kamu tahu sendiri, kebutuhan Dava makin banyak. Aku juga gak bisa nulis kalau dia rewel." Rian mendengus pelan, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, Rian mulai mencoba cara lain. Ia bilang temannya butuh pinjaman karena ibunya sakit. Lalu keesokan harinya, katanya uang kerjaan belum cair. Lusa berikutnya, ia mengeluh motornya mogok dan butuh servis. Sylvie hanya menjawab dengan senyuman lelah. "Maaf, Mas. Aku bener-bener gak ada simpanan." Dan untuk pertama kalinya, Rian mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia lebih sering marah-marah kecil,
mudah tersinggung, bahkan beberapa kali membentak ketika Sylvie tak merespons dengan cepat. Tapi Sylvie tidak terkejut. Justru itu yang ia tunggu. Ia ingin Rian menunjukkan dirinya yang sebenarnya, agar nanti semua yang terjadi bisa jadi bagian dari catatan perang yang sudah ia siapkan. Sementara Rian frustrasi dan panik karena kehilangan akses pada ATM hidupnya, Sylvie justru semakin tenang. Ia mulai menyusun agenda. Kapan akan membuka semuanya, di mana, dan bagaimana cara memukul balik. Ia bahkan telah menyiapkan akun media sosial palsu untuk menyebarkan fakta, jika nanti Rian berani memutarbalikkan keadaan. Ia tahu semua gerak-gerik Rian. Ia tahu bahwa hubungan dengan Melan mulai retak karena alasan keuangan. Dari pantauan akun fake-nya, Sylvie melihat beberapa status menyindir soal cowok yang cuma manis kalau butuh, dan jangan percaya janji omong kosong dari suami orang. Melan mulai menyadari bahwa Rian tidak seperti yang ia bayangkan. Tapi Sylvie tak peduli. Ia tidak berniat meluruskan atau memperbaiki hubungan mereka. Ia hanya ingin Rian merasakan sendiri pahitnya kehilangan semua yang selama ini ia abaikan. Malam-malam semakin hening. Rumah kontrakan itu mulai seperti dua dunia terpisah. Sylvie dan Dava di satu sisi, penuh kasih, sabar, dan tenang. Rian di sisi lain, penuh gelisah, bingung, dan amarah yang ditekan. Dan di antara dua dunia itu, berdiri Sylvie, seorang istri yang dulu selalu mengalah, tapi kini sudah bersiap untuk bertempur. Sylvie menatap wajah Dava yang tertidur di pelukannya. Ia mengecup kening anak itu, lalu berbisik, "Tenang, Nak. Mama tidak akan biarkan kamu tumbuh dikelilingi kebohongan. Kalau nanti kamu besar, kamu akan tahu bahwa Mama tidak pernah diam karena lemah. Tapi Mama diam, karena sedang mempersiapkan kemenangan. Perang belum dimulai, tapi pasukan sudah disusun. Dan Sylvie tahu, sebentar lagi, peluru pertamanya akan ia tembakkan, tepat ke jantung lelaki yang telah mengkhianatinya begitu dalam. Sudah lebih dari sebulan sejak Sylvie memutuskan untuk berperang diam-diam. Dan selama itu pula, ia menjalani dua kehidupan. Satu sebagai istri sabar yang terlihat lemah tak berdaya, dan satu lagi sebagai perempuan cerdas yang sedang menyusun jebakan rapi untuk pria yang selama ini mengkhianatinya tanpa malu. Hari ini adalah hari yang sudah lama Sylvie rancang. Semua rencana, semua strategi, akhirnya sampai pada titik klimaks. Ia akan menjebak suaminya sendiri. Bukan karena ia haus balas dendam, bukan pula karena ingin menjerumuskan. Tapi karena ia ingin Rian melihat sendiri betapa selama ini ia bermain api di atas rumah yang masih ia tinggali. Dan api itu kini akan membakarnya habis, oleh tangan istrinya sendiri. Pagi itu, Sylvie bangun lebih awal dari biasanya. Ia sengaja bangun sebelum Rian, lalu membuatkan sarapan dan menyuapi Dava yang sedang senang-senangnya belajar makan bubur sendiri. Setelah semuanya terlihat normal dan nyaman, ia duduk di sebelah Rian yang sedang asyik bermain ponsel. "Mas," panggil Sylvie lembut. "Tadi malam aku dikabarin kalau ada job besar dari klien luar negeri. Mereka udah transfer uang muka ke aku, dan alhamdulillah cukup besar." Rian langsung menoleh cepat. Matanya berbinar seperti anak kecil melihat mainan. "Wah, yang bener, enam." Sylvie mengangguk pelan sambil tersenyum. "Tapi aku bingung, Mas. Klien minta artikel selesai dalam 2 hari. Padahal aku harus urus Dava. Mungkin aku akan pakai uang itu buat cari bantuan nulis. Tapi sebelumnya, aku mau tanya dulu, susu Dava tinggal berapa?" Rian mengerutkan kening sebentar lalu berkata, "Tinggal dikit, 6. Kayaknya cuma buat 2 hari lagi." Sylvie menunduk, berpura-pura berpikir. "Kalau gitu, ya udah deh. Aku kasih Mas uang aja ya. Sekalian beli susu Dava yang ukuran besar. Yang 800 gram itu, biar hemat. Tapi tolong langsung dibelikan hari ini, ya." Rian mengangguk cepat. Iya, nanti Mas langsung ke toko."
Uangnya tak transfer aja, ya? Atau Mas mau cash? Cash aja ya, Enam. Soalnya kadang kalau di toko kecil, nggak bisa transfer. Jawab Rian cepat sambil menggaruk tengkuknya, seperti sedang menahan senyum licik. Sylvie mengangguk. Oke. Tapi cuma ada pecahan 500.000. Gak apa-apa. Gak apa-apa, sahut Rian cepat. Nanti kembalian buat belanja dapur lagi aja. Sylvie lalu masuk ke kamar, mengambil amplop yang sudah ia siapkan semalam. Di dalamnya bukan hanya uang, tapi juga chip pelacak GPS kecil berukuran tak lebih besar dari kancing baju, yang ia tempelkan di sisi dalam lipatan amplop. Ini bukan sekadar pelacakan lokasi. Sylvie juga sudah menempatkan kamera mini yang akan merekam semua pergerakan di lokasi yang ia duga akan dijadikan tempat kencan oleh Rian dan selingkuhannya. Beberapa hari lalu, lewat bantuan Naya, Sylvie sudah menyewa salah satu kamar hotel melati yang sering dipakai Rian. Ia tahu dari bukti pembayaran digital yang sempat muncul dari rekening Rian. Kamar itu telah ia pasangi kamera tersembunyi kecil di sudut langit-langit, juga di bagian meja nakas. Semuanya tersambung langsung ke laptop Sylvie yang bisa ia pantau diam-diam. Sylvie menyerahkan amplop itu kepada Rian dengan senyuman. Ini, Mas. Langsung dibelikan ya. Jangan sampai malam. Rian mengangguk dan mencium kening Sylvie. Iya, makasih ya, Enam. Kamu memang istri terbaik. Sylvie membalas dengan senyum tipis. Iya, Mas. Aku hanya ingin Mas jadi suami yang juga terbaik buat anak dan istrinya. Tak lama kemudian, Rian pergi. Tapi bukan ke toko susu. Melalui aplikasi pelacak yang sudah disambungkan ke chip, Sylvie melihat titik merah di layar bergerak menjauh dari rumah, melintasi jalan utama kota, lalu berhenti di sebuah warung kopi kecil. Tak lama, titik kedua muncul, Melan. Ia datang naik ojek online dan langsung masuk ke dalam warung tempat Rian menunggunya. Sylvie menyimak semuanya melalui laporan dari Naya yang secara langsung mengawasi di lapangan. Enam, mereka bareng lagi sekarang. Pegang tangan. Ketawa-ketawa. Mau aku terus ikuti? Ikuti sampai mereka ke hotel itu. Aku sudah aktifkan kamera. Tak butuh waktu lama, titik pelacakan bergerak kembali. Kali ini menuju ke arah hotel kecil di ujung kota. Hotel yang memang dikenal sebagai tempat istirahat singkat. Dan benar saja, sekitar 30 menit kemudian, Rian dan Melan masuk ke kamar yang sudah Sylvie siapkan dengan perangkap. Sylvie menatap layar laptopnya. Kamera di kamar menampilkan gambar buram di awal, namun kemudian fokus. Rian membuka baju luarnya. Melan duduk di ranjang sambil membuka amplop dan memamerkan uang. Keduanya tertawa. Gila, cowok kamu ini pintar juga nyari duit, kata Melan sambil menghitung uang itu. Dari bini gue juga. Sayang, dia MAH gampang ditipu. Nggak pernah curiga, sahut Rian bangga. Terus kapan lo cerain dia? Tanya Melan, kali ini nadanya sedikit keras. Nanti. Nunggu Dava agak gede. Gue juga lagi pikirin gimana ngambil setengah dari kerjaan dia. Biar hidup kita enak. Sylvie menggenggam kuat-kuat ujung selimut yang menutupi kakinya. Bukan karena kaget, tapi karena marahnya kini benar-benar mendidih. Ia tahu, Rian tak hanya berkhianat dalam cinta, tapi juga dalam niat. Ia ingin mengambil semua yang bukan miliknya. Sementara itu, Sylvie mengirim pesan singkat ke beberapa orang yang sudah ia siapkan sejak minggu lalu. Keluarga Rian dan keluarga Melan. Saya ingin mengundang Anda untuk menyaksikan kenyataan yang tak pernah Anda duga. Tolong hadir ke alamat hotel ini, sekarang. Sylvie tahu ini berisiko. Tapi ia sudah tak ingin lagi bermain di balik layar. Saat ini, semuanya harus tahu wajah asli Rian. Termasuk ibu Rian yang selalu memihak anaknya, dan ibu Melan yang selama ini menyangka anak gadisnya sedang pacaran dengan pria lajang yang mapan. Tak butuh waktu lama, satu persatu orang datang. Ibunda Rian,
Paman Rian, bahkan adik perempuan Melan. Mereka bingung, saling bertanya, hingga Sylvie menyambut mereka di lobi hotel. "Saya sudah siapkan tayangan yang bisa menjelaskan semuanya," kata Sylvie singkat, lalu menunjukkan siaran langsung dari laptopnya. Mereka melihat sendiri, Rian dan Melan, tertawa sambil menyentuh tubuh satu sama lain, di atas ranjang, memegang uang yang katanya, buat susu anak. Wajah para keluarga itu berganti pucat. Ibu Rian menutup mulut, hampir tak percaya. Ibu Melan menunduk malu, pipinya memerah karena marah dan malu bersatu. Sylvie berdiri dengan tenang. "Ibu, Bapak, inilah pria yang selama ini kalian bela. Yang katanya bertanggung jawab. Yang katanya hanya korban keadaan. Sekarang, saya kembalikan kepada kalian. Apa kalian masih akan menyebut saya istri durhaka kalau saya meninggalkannya?" Ibunda Rian masih terdiam. Tapi Paman Rian menggenggam bahu Sylvie dengan hati-hati. "Kami minta maaf. Kami benar-benar tidak tahu separah ini." Sementara itu, Sylvie menekan tombol rekam pada layar. Ia menyimpan semua footage. Dan begitu keluarga selesai menyaksikan semuanya, ia hanya berkata satu hal sebelum pamit. "Saya tidak akan pergi dalam keadaan kalah. Dan saya tidak akan diam lagi." Sylvie kembali ke rumah dengan dada penuh emosi. Tapi bukan amarah yang menguasainya. Justru kelegaan. Hari ini, ia menjebak suaminya sendiri. Bukan hanya dalam arti harfiah, tapi juga dalam bentuk kejujuran yang tak bisa lagi disembunyikan. Ia membuat Rian membuka topengnya sendiri di depan keluarganya, di depan dunia. Dan Sylvie, kini bersiap mengambil langkah terakhir, membebaskan dirinya sepenuhnya. Hari itu langit cerah, matahari bersinar terang tanpa awan sedikit pun menutupi. Suasana seolah ikut merayakan hari istimewa di keluarga besar Rian, ulang tahun ayahnya yang ke-60. Acara akan digelar sederhana di rumah keluarga di pinggiran kota, rumah tempat Rian tumbuh, tempat Sylvie dulu pernah disambut hangat saat pertama kali diperkenalkan sebagai menantu. Namun hari ini, kehangatan itu akan diuji. Karena Sylvie datang bukan untuk sekadar memberikan ucapan selamat. Ia datang untuk mengakhiri kebohongan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Sylvie melangkah mantap mengenakan dress sopan berwarna navy dengan kerudung abu keperakan. Dava ia titipkan pada Naya, karena ia tahu apa yang akan terjadi hari ini tidak pantas disaksikan oleh anak sekecil itu. Di tangannya tergenggam erat sebuah flash disk yang kecil namun penuh daya ledak. Di dalamnya tersimpan video perselingkuhan Rian dan Melan di kamar hotel. Rekaman jernih, lengkap dengan suara tawa, panggilan sayang, serta kalimat memalukan yang Rian ucapkan ketika menyebut nama istrinya sebagai bodoh yang mudah ditipu. Ketika Sylvie tiba, suasana rumah besar itu sudah penuh tamu. Keluarga besar Rian berkumpul di ruang tamu, mengenakan pakaian rapi, saling bersalaman, saling berbagi tawa. Di tengah, duduklah ayah Rian yang sudah renta namun masih terlihat berwibawa. Ia menyambut Sylvie dengan senyum ramah. "Sylvie, kamu datang juga, Nak. Terima kasih ya," ujarnya. Sylvie membalas dengan senyum sopan dan membungkuk. "Selamat ulang tahun, Bapak. Semoga panjang umur dan sehat selalu." Tak lama, Rian muncul dari dalam rumah, mengenakan kemeja batik dan celana kain. Wajahnya berseri seperti tak pernah membuat kesalahan apapun. Ia terkejut melihat Sylvie, namun dengan cepat menyembunyikan kegugupan itu di balik senyuman lebar. Enam, kamu datang," katanya sambil mencoba mencium tangan Sylvie, namun tangan Sylvie tetap terlipat di dada. Sylvie hanya menatapnya datar. "Tentu aku datang. Ini hari penting, kan? Akan ada banyak orang yang harus tahu siapa kamu sebenarnya." Rian mengerutkan dahi. Tapi Sylvie sudah berjalan lebih dulu ke ruang tengah, tempat sebuah proyektor telah disiapkan oleh sepupu Rian untuk menayangkan video kenangan ayah mereka. Namun kali ini,
Sylvie memiliki rencana lain. Begitu semua orang sudah berkumpul dan siap menyaksikan tayangan, Sylvie berdiri di depan layar, meminta izin berbicara sebentar. Suaranya tenang, tapi setiap kata yang ia ucapkan membawa bobot yang menghantam hati siapapun yang mendengarnya. Maaf, saya menyela. Sebelum acara utama dimulai, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ini bukan hanya untuk saya pribadi, tapi juga untuk keluarga besar ini, terutama Bapak yang berulang tahun hari ini. Beberapa orang mulai saling melirik, bingung. Rian berdiri kaku di sudut ruangan, mulutnya setengah terbuka. Saya ingin memperlihatkan kenyataan yang selama ini disembunyikan oleh suami saya, ucap Sylvie tegas. Dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang kejujuran dan pengkhianatan. Sylvie menancapkan flash disk ke laptop yang terhubung ke proyektor. Dalam hitungan detik, layar menampilkan cuplikan video dari dalam kamar hotel. Semua orang mulai membisu, suasana mendadak kaku. Tayangan dimulai dengan Rian membuka baju luarnya. Lalu Melan duduk di ranjang sambil memamerkan uang 500 ribuan dari amplop. Gila. Cowok kamu ini pintar juga nyari duit. Suara Melan terdengar jelas. Dari bini gue juga. Sayang. Dia MAH gampang ditipu. Gak pernah curiga. Balas Rian dengan tawa lebar. Semua mata kini tertuju pada layar. Beberapa orang menutup mulut, sebagian besar ternganga tak percaya. Rian terlihat pucat, tubuhnya bergetar, ingin maju untuk mencabut flash disk tapi sudah terlambat. Seluruh percakapan telah diputar. Kalimat-kalimat yang menjatuhkan harga dirinya sendiri keluar dari mulutnya, di depan keluarga yang dulu begitu menghormatinya. Begitu tayangan selesai, ruangan menjadi hening. Hanya suara napas dan bisik-bisik kecil yang terdengar. Sylvie kembali berdiri, kali ini dengan mata berkaca-kaca. Itulah ayah dari anak saya. Lelaki yang setiap hari saya bantu cari uang, yang saya percaya sepenuhnya, yang saya harapkan jadi panutan untuk Dava kelak. Tapi inilah kenyataannya. Dan uang yang dia pegang di video itu, uang itu seharusnya untuk beli susu anak kami. Ibu Rian berdiri dari tempat duduknya. Wajahnya merah padam. Rian, apa ini benar? Kamu melakukan ini ke istrimu sendiri. Bu, aku bisa jelasin, ujar Rian terbata-bata, wajahnya penuh keringat. Namun sebelum ia sempat berbicara lebih banyak, seorang wanita lain datang tergesa masuk dari pintu depan, Melan. Wajahnya penuh bingung melihat keramaian itu, namun semuanya berubah saat ia melihat layar dan menyadari bahwa video dirinya baru saja ditayangkan di depan seluruh keluarga Rian. Melan, panggil ibunya yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Sylvie diam-diam. Wanita itu melangkah cepat ke arah anak gadisnya, wajahnya penuh emosi. Aku kira kamu kerja. Aku kira kamu kenal laki-laki baik. Ternyata kamu selingkuhan suami orang. Pelak. Tamparan keras mendarat di pipi Melan. Ruangan kembali terdiam. Suara tamparan itu menggema, membuat semua orang meringis. Aku malu punya anak perempuan kayak kamu, seru ibunya sebelum terduduk lemas di kursi terdekat. Melan memegangi pipinya yang memerah, menatap Rian dengan penuh kebencian. Kamu bilang dia gak punya bukti. Kamu bilang dia bodoh. Rian hanya bisa terdiam. Matanya tak mampu menatap siapapun. Semua orang kini tahu, ia bukan hanya seorang suami yang gagal, tapi juga penipu, pembohong, dan pengkhianat. Ayah Rian berdiri pelan dari kursinya. Suaranya rendah, namun penuh tekanan. Sylvie, maafkan keluarga kami. Kami semua tidak tahu. Saya minta maaf atas nama semua orang di sini. Sylvie menunduk hormat. Saya tidak ingin Bapak atau keluarga merasa bersalah. Semua ini pilihan Rian. Ia memilih untuk menyakiti, bukan sekali, tapi berkali-kali. Dan hari ini, saya memilih untuk tidak lagi diam.
Rian mencoba mendekat. Enam, tolong dengar dulu. Aku hilaf. Sylvie menatapnya, dengan mata tajam yang sudah tak menyimpan cinta sedikit pun. Hilaf itu sekali, Rian. Tapi kamu memilih untuk berkali-kali menipu. Dan kamu bahkan bilang aku bodoh hanya karena percaya padamu. Ia menoleh ke semua tamu. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekarang, kalian tahu siapa yang sebenarnya lemah dalam hubungan ini. Bukan aku yang diam. Tapi dia yang tak bisa setia. Sylvie melangkah keluar rumah itu dengan tenang. Meninggalkan ruangan yang penuh dengan wajah tercengang, marah, malu, dan patah hati. Ia tidak menangis. Tidak hari ini. Karena hari ini, bukan tentang kehilangan. Tapi tentang kebebasan. Dan saat angin menyapa wajahnya di luar rumah, Sylvie tahu, inilah titik di mana semua luka akhirnya menemukan penyembuhan. Saat kebenaran bersuara, dan kebohongan tak lagi bisa bersembunyi. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah, seakan ikut menyelami suasana hati yang sedang menggelap. Sylvie berdiri di depan pintu rumah kontrakan mereka. Tubuhnya tegak namun tenang. Di tangannya tergenggam sebuah map coklat berisi surat pengadilan. Putusan resmi yang menyatakan bahwa ia kini bukan lagi istri dari Rian. Bukan hanya itu, hak asuh Dava sepenuhnya diberikan kepadanya. Bukan karena belas kasihan, tapi karena bukti dan fakta yang tak terbantahkan. Rian berdiri di ambang pintu dengan wajah kusut, rambut berantakan, dan mata sembab yang memerah. Tak ada lagi senyum licik yang dulu dengan mudahnya ia tampilkan. Tak ada lagi sikap congkak atau gaya sok bertanggung jawab. Hari ini, lelaki itu benar-benar runtuh. Dan Sylvie, perempuan yang dulu sering ia remehkan, kini berdiri sebagai pemenang. Keluar dari rumah ini, Rian, ucap Sylvie pelan namun jelas. Mulai hari ini, kamu bukan suamiku lagi. Dan kamu, bukan lagi seorang ayah bagi Dava. Rian mencoba tertawa kecil, tapi suaranya goyah. Enam, jangan gitu. Aku tahu aku salah. Tapi masa aku gak boleh ketemu anakku? Sylvie menatapnya tajam. Kamu kehilangan hak itu sejak kamu memilih memakai uang susu anakmu untuk menyewa kamar hotel dengan selingkuhanmu. Sejak kamu menyebut aku bodoh di belakangku. Dan sejak kamu mengkhianati rumah ini tanpa sedikit pun penyesalan. Rian terduduk di lantai teras. Aku gak punya tempat lagi. Enam, aku udah gak kerja, kamu tahu itu. Sylvie tak menjawab. Ia hanya menunduk, memandangi lelaki yang kini tak lagi memiliki pijakan dalam hidupnya. Video perselingkuhannya yang tersebar di media sosial, berkat bantuan Naya dan jaringan media lokal, membuat nama Rian tercoreng. Kantornya, tempat ia bekerja sebagai marketing proyek perumahan, tak butuh waktu lama untuk memecatnya. Manajemen tak mau reputasi perusahaan tercemar hanya karena satu karyawan amoral. Sejak itu, satu persatu pintu tertutup untuk Rian. Lamaran kerja ditolak. Rekan bisnis menjauh. Bahkan orang-orang yang dulu menyanjungnya di lingkungan sekitar kini hanya melempar pandangan sinis jika bertemu. Rian menjadi bahan gunjingan. Suami tak tahu diri, pria pengkhianat yang menggantungkan hidup pada istri lalu menusuknya dari belakang. Sylvie menghela napas panjang. Aku sudah beri kamu banyak kesempatan, Rian. Terlalu banyak. Tapi kamu terus menginjak-injak kepercayaanku. Sekarang, kamu menuai sendiri apa yang kamu tanam. Rian memejamkan mata, kepalanya tertunduk. Tak ada lagi yang bisa ia katakan. Ia tahu semua ini salahnya. Tapi tetap, ia tak pernah menyangka bahwa Sylvie akan setegas ini. Perempuan yang dulu diam, kini jadi sosok yang tak bisa lagi ia kendalikan. Tanpa banyak bicara, Sylvie masuk ke dalam, mengambil tas kecil berisi baju-baju sisa milik Rian dan meletakkannya di depan teras. Ambil ini. Aku gak mau ada satupun barangmu lagi di rumah ini. Rian memandangi tas itu sejenak,
lalu pelan-pelan mengangkatnya. Matanya melirik ke dalam rumah, ke ruang tengah tempat Dava biasa bermain. Namun Sylvie menutup pintu perlahan, tanpa membiarkannya melangkah lebih jauh. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi Ryan. Ia tinggal menumpang di rumah seorang teman lama, yang bahkan hanya memberinya waktu seminggu karena tak tahan dengan sikap pemalas dan murungnya. Melan? Ia tak bertahan lama. Begitu tahu Ryan kehilangan pekerjaan dan tak bisa membiayai gaya hidupnya, Melan pergi begitu saja. Bahkan memblokir semua kontak Ryan. Kini, hidup Ryan benar-benar terjun bebas. Ia menjual motor satu-satunya, tapi uangnya hanya cukup untuk makan beberapa hari dan membayar sebagian utang yang mulai menumpuk. Karena tanpa penghasilan tetap, tagihan lama mulai menuntut. Pinjaman online yang dulu diam-diam ia ajukan atas nama Sylvie, kini menjeratnya sendiri. Karena Sylvie telah melapor dan membuktikan bahwa ia tidak pernah menyetujui pinjaman tersebut. Tiap malam, Ryan tidur di warung kosong milik sepupu jauhnya. Lantai semen tanpa alas, udara dingin yang menusuk, dan makanan seadanya dari sisa nasi bungkus yang kadang diberikan tukang ojek. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, dan wajahnya seperti 10 tahun lebih tua dari usianya. Dan di tengah kehancuran itu, Sylvie menonton semuanya dengan tenang. Bukan dari tempat tinggi yang congkak, bukan pula dari posisi sombong. Tapi dari sudut sederhana, di ruang tamu rumah kontrakan kecil yang tetap ia tempati bersama Dava. Ia menyuapi Dava bubur sambil sesekali melihat layar ponsel, mengamati bagaimana Ryan kini dihina di kolom komentar. Disebut, lelaki benalu, bapak tak berguna, bahkan, sampah masyarakat. Namun Sylvie tak tertawa. Ia hanya diam. Karena di balik diam itu, ada luka yang terlalu dalam untuk dibalas dengan tawa. Ia hanya ingin keadilan, dan keadilan itu kini datang dengan sendirinya, membawa satu persatu kutukan yang dulu ia tahan dalam sabar. Suatu malam, saat hujan turun deras dan petir menggelegar, Sylvie duduk di dekat jendela, memeluk Dava yang tertidur di dadanya. Di luar, ia tahu Ryan mungkin tengah berjuang mencari tempat berteduh. Tapi Sylvie tak membuka pintu. Ia hanya menatap malam dan berbisik. Dulu, aku rela tidur tanpa lampu demi kamu bisa beli rokok. Aku rela gak makan demi kamu bisa punya uang bensin. Tapi kamu balas semua itu dengan pengkhianatan. Maka malam ini, nikmatilah hujan itu, Ryan. Karena itulah yang tersisa dari semua yang kamu sia-siakan. Ia menoleh ke arah Dava yang mulai meringis kecil, lalu mengecup kening anaknya. Kamu tidak butuh ayah seperti itu, nak. Kamu akan tumbuh besar dengan cinta dan ketulusan. Tanpa kebohongan. Tanpa luka yang diwariskan dari ayah yang tak tahu arti tanggung jawab. Sementara itu, di sudut kota, Ryan terduduk di bawah atap warung, menggigil kedinginan, baju basah kuyup, tubuh lunglai, dan perut yang perih karena belum makan. Ia menatap ponsel bututnya yang baterainya hampir habis. Tak ada notifikasi masuk. Tak ada panggilan. Tak ada Sylvie. Ia kini benar-benar sendirian. Dan untuk pertama kalinya, dalam keheningan dan kehancurannya, ia menangis. Bukan karena menyesal telah berselingkuh, tapi karena sadar bahwa ia telah kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Bukan karena harta, bukan karena wajah, tapi karena hati. Sylvie, perempuan yang dulu ia remehkan, kini menjadi bayangan yang tak bisa ia lupakan. Dan hidupnya, yang dulu penuh dengan ketawa palsu, kini tak menyisakan apapun selain penyesalan yang menyesakan. Hari itu udara begitu tenang. Langit cerah biru tanpa awan, dan matahari menebar sinarnya hangat ke segala penjuru. Di rumah kecil itu, Sylvie sedang menyuapi Dava yang tertawa-tawa ceria di atas kursi makannya. Anak itu kini sudah berusia hampir 9 bulan. Giginya mulai tumbuh, dan tiap pagi selalu menyambut ibunya dengan gumaman manja dan senyum yang seolah mengatakan, "Ibu, aku bahagia."
Sylvie tersenyum lembut. Hatinya terasa damai. Tak ada lagi kecemasan akan pengkhianatan, tak ada lagi ketakutan soal masa depan. Ia telah melalui badai terhebat dalam hidupnya dan keluar sebagai perempuan yang lebih kuat, lebih tegas, dan lebih percaya diri. Semua luka yang dulu ia pikul, kini tinggal bekas. Dan bekas itu justru mengingatkannya bahwa ia pernah memilih untuk bertahan, meski pada akhirnya ia harus melepaskan. Namun hari itu, takdir tampaknya belum selesai memainkan skenario terakhirnya. Ketukan terdengar di pintu rumah. Pelan, tapi terus-menerus, seperti suara seseorang yang tak yakin ingin mengetuk namun tak mampu berhenti. Sylvie yang sedang menyuapi Dava hanya melirik sekilas, lalu menepuk lembut tangan anaknya. "Sebentar ya, Nak." Ia berjalan ke arah pintu dengan langkah tenang. Saat daun pintu dibuka perlahan, di baliknya berdiri sosok lelaki yang sudah lama tak terlihat, Rian. Sylvie tak kaget. Ia sudah menduga saat-saat seperti ini akan datang. Cepat atau lambat, lelaki itu pasti akan kembali. Tapi yang membuatnya diam sejenak adalah wajah Rian yang kini nyaris tak dikenali. Kurus, kulit menggelap, rambut acak-acakan, mata sembab, dan tubuh yang gemetar karena lelah dan kehancuran hidup yang ia alami sendiri. "Sylvie," suara Rian serak, hampir seperti bisikan. Tolong aku." Sylvie berdiri mematung. Wajahnya datar. Tak ada kemarahan, tak ada amarah. Hanya tatapan dingin yang tak bisa diterjemahkan oleh siapapun. "Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Enam," lanjut Rian. "Aku nggak punya tempat, nggak ada kerjaan, bahkan makan pun susah. Aku salah. Aku minta maaf." Ia lalu berlutut, kedua tangannya terangkat memohon. Matanya basah, dan tangis yang selama ini ia tahan meledak di sana, di depan rumah kecil yang dulu ia injak-injak martabatnya. "Aku salah ninggalin kamu. Aku salah milih. Aku buta. Aku pikir aku bisa dapat yang lebih dari kamu. Tapi ternyata cuma kamu satu-satunya orang yang pernah tulus. Tolong, Enam. Boleh nggak aku mulai lagi dari nol?" Sylvie tidak menjawab. Ia hanya menatap Rian dengan mata yang tajam, seolah sedang mengukir ulang semua luka lama yang kini kembali menari di benaknya. Kata-kata, bodoh, mudah ditipu, dan tawa Rian di atas tempat tidur bersama wanita lain masih terngiang jelas dalam pikirannya. Suara uang yang seharusnya dibelikan susu anak malah dibanggakan sebagai alat kencan. Semua itu bukan sekadar kesalahan, tapi penghinaan terhadap cinta, terhadap pengorbanan, terhadap rumah tangga. Dan kini, lelaki itu berdiri seperti pecundang di ambang pintu yang dulu pernah menjadi rumahnya. Menangis, memohon, menyebut-nyebut nama anak yang bahkan tak pernah ia peluk dengan kasih sayang yang tulus. "Dava, aku kangen Dava. Enam, sekali aja, aku mau peluk dia. Aku mau minta maaf." Tangis Rian pecah. Ia merangkak, memeluk kaki Sylvie yang masih berdiri tegak tanpa suara. Tangannya yang dulu dengan mudah menyentuh wanita lain, kini menggenggam kaki perempuan yang telah ia sia-siakan habis-habisan. Tapi Sylvie tak bergerak. Ia hanya memejamkan mata sejenak. Bukan karena bimbang, tapi karena ia sedang menenangkan detak jantungnya yang sempat berguncang. Ia bukan perempuan tanpa hati. Ia bukan batu. Tapi ia tahu, kali ini, tidak ada lagi ruang dalam hatinya untuk Rian. Tidak setelah semua yang terjadi. Tidak setelah semua luka yang ia tanggung sendiri dalam diam. Dengan tenang, Sylvie menunduk. Ia lepaskan kaki dari genggaman Rian, lalu berkata pelan namun tegas, "Aku sudah selesai jadi tempatmu pulang setelah kamu merasa gagal." Rian mendongak. Matanya memohon. "Tapi, aku cuma punya kamu, Enam. Dan aku cuma punya harga diriku," balas Sylvie, tatapannya dingin. "Aku tidak membencimu, Rian. Tapi aku tidak akan pernah mencintaimu lagi.
Karena aku sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali ke arahmu. Ia lalu menatap ke dalam rumah, di mana Dava duduk di kursinya, tertawa kecil karena mendengar suara dari arah pintu. Sylvie tersenyum lembut. Aku tidak akan membiarkan anakku melihat ibunya kembali kepada orang yang pernah membuatnya kelaparan karena uang susunya kau pakai untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Ryan terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Matanya hanya bisa menatap lantai. Kakinya lunglai. Tenaganya hilang. Seluruh harga dirinya hancur sepenuhnya. Tanpa sepatah kata lagi, Sylvie melangkah mundur, lalu menutup pintu rumah perlahan. Suara, klik, dari kunci pintu terdengar jelas bagi Ryan. Seperti palu yang memukul peti berisi masa lalu yang tak bisa lagi dihidupkan. Di balik pintu, Sylvie bersandar sejenak, menarik napas dalam. Dava tertawa kecil melihat ibunya kembali, dan Sylvie segera mengangkat anak itu ke pelukannya. Kita baik-baik saja, nak, bisiknya sambil mencium kening Dava. Kita nggak butuh siapapun yang pernah menyia-nyiakan kita. Sementara itu, di luar, Ryan masih terduduk di depan pintu. Kepalanya tertunduk, bahunya terguncang oleh isak yang tertahan. Ia tak bisa lagi berdiri. Hanya bisa menangisi semua yang sudah ia rusak sendiri. Dan hari itu menjadi hari terakhir Ryan datang ke rumah itu. Setelah pintu ditutup, Sylvie tak pernah lagi menoleh ke belakang. Hidupnya terlalu berharga untuk diulang. Terlalu mahal untuk dibayar dengan permintaan maaf yang datang terlambat. Ia tahu, tak semua luka butuh balasan. Beberapa cukup dibiarkan menjadi pelajaran, dan diam adalah bentuk balas dendam paling anggun yang pernah ada. Kini, Sylvie melangkah ke masa depan bersama anaknya, tanpa beban, tanpa bayang-bayang. Dan Ryan? Ia tinggal kenangan yang penuh penyesalan. Pagi itu, suasana di rumah kecil milik Sylvie tampak berbeda dari biasanya. Meja makan yang dulu hanya dipenuhi botol susu dan tumpukan kain popok kini tertata rapi dengan laptop, alat tulis, dan sebuah binder berisi catatan perencanaan bisnis. Dava yang kini sudah bisa merangkak cepat sibuk bermain di atas karpet, sementara ibunya duduk di lantai, menyesap teh hangat sambil mencatat daftar kebutuhan. Sudah lebih dari sebulan sejak Ryan datang menangis memohon di depan rumahnya. Sejak saat itu, Sylvie tak pernah menoleh lagi. Hidupnya kini tak lagi terpaku pada masa lalu. Luka di hatinya perlahan pulih, digantikan semangat untuk bangkit. Ia sadar bahwa menjadi ibu tunggal bukan berarti akhir dari segalanya. Justru dari titik paling rendah itulah Sylvie menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Kuat, mandiri, dan pantang menyerah. Dengan tabungan hasil kerja freelance menulis artikel dan beberapa proyek desain dari klien luar negeri, Sylvie memberanikan diri untuk memulai langkah baru. Ia membuka sebuah toko kecil perlengkapan bayi di garasi rumahnya, tepat di depan pintu masuk. Awalnya hanya menjual popok kain, baju bayi prelovet yang masih layak pakai, dan beberapa mainan edukatif hasil buatan tangan. Ia menamainya Dava Baby Corner, nama yang ia ambil dari anak tercintanya, sebagai pengingat bahwa semua ini adalah demi masa depan mereka berdua. Tak butuh waktu lama, usahanya mulai dikenal para ibu muda di kompleks sekitar. Tak hanya karena produk-produknya yang berkualitas dan terjangkau, tapi karena keramahan Sylvie yang selalu menyambut pelanggan dengan senyuman dan cerita inspiratif. Banyak yang awalnya hanya ingin beli baju bayi, lalu pulang membawa semangat baru setelah mendengar kisah Sylvie yang mampu bertahan dan bangkit dari luka yang nyaris menghancurkan hidupnya. Temannya, Naya, yang sejak awal menjadi sahabat setia, ikut membantu Sylvie dengan promosi melalui media sosial. Ia merekam video singkat keseharian Sylvie, dari menyusui Dava sambil melayani pembeli, merapikan rak barang sambil menggendong anaknya, hingga menulis di laptop saat anak tertidur di pelukannya. Video itu viral dalam waktu semalam. Ribuan komentar berdatangan. Hebat banget. Seorang ibu tunggal bisa sekuat ini. Salut.
Harusnya banyak perempuan meniru semangatmu. Saya ikut terinspirasi. Dulu saya mau menyerah, tapi setelah lihat ini, saya ingin bangkit juga. Sylvie tak pernah menyangka. Ia hanya ingin bertahan, tapi ternyata usahanya menjadi cahaya bagi banyak orang. 3 minggu setelah videonya viral, Sylvie menerima undangan resmi dari salah satu stasiun televisi nasional. Mereka ingin menghadirkannya dalam program pagi bertema, Ibu Hebat Nusantara. Dengan penuh haru, Sylvie membaca surat itu sambil memeluk Dava erat-erat. Ia tak pernah bermimpi akan duduk di kursi talk show, disambut sebagai sosok inspiratif. Padahal dulu ia bahkan ragu bisa membeli susu anak sendiri. Hari itu tiba. Dengan pakaian sederhana tapi anggun, Sylvie duduk di sofa empuk studio TV, tersenyum saat pembawa acara membacakan kisahnya dengan suara bergetar. Penonton di studio memberikan tepuk tangan meriah ketika Sylvie menceritakan bagaimana ia bertahan dalam pernikahan penuh dusta, bagaimana ia menyusun strategi diam-diam untuk mengamankan dirinya dan anaknya, dan bagaimana ia bangkit membangun usaha dari nol sambil menggendong bayi kecil. Bagaimana rasanya, Bu Sylvie, sekarang sudah viral dan jadi panutan banyak ibu di luar sana? Tanya sang pembawa acara. Sylvie tersenyum lembut. Rasanya masih tidak percaya. Dulu saya pikir hidup saya sudah habis. Tapi ternyata, Tuhan hanya menutup satu pintu untuk membuka jendela besar yang penuh cahaya. Saya belajar bahwa seorang ibu, bahkan yang terluka paling dalam sekalipun, bisa bangkit lebih tinggi dari siapapun. Karena cinta kepada anak adalah kekuatan terbesar yang tidak pernah habis. Tepuk tangan kembali membahana. Sementara itu, di warung kopi kecil di pinggir pasar, seorang pria duduk di sudut ruangan, memandangi layar ponsel retaknya yang menampilkan siaran langsung acara TV itu. Rian. Wajahnya kusut, tubuhnya makin kurus, dan sorot matanya kosong. Ia menatap Sylvie yang tampil anggun dan penuh kepercayaan diri di layar. Suara lembut perempuan yang dulu setiap malam ia rendahkan, kini terdengar begitu kuat dan menyentuh. Tangannya yang dulu pernah ia abaikan, kini digunakan untuk merangkul banyak perempuan yang sedang berjuang. Ia tak lagi hanya istri dan ibu, tapi simbol kebangkitan. Di layar, Sylvie berkata, "Saya tidak menyesal pernah terluka. Karena dari luka itu, saya belajar berdiri dengan kaki sendiri. Saya tidak dendam. Tapi saya juga tidak akan pernah membuka pintu untuk orang yang sudah menghancurkan dunia kecil saya." Rian tak bisa menahan air matanya. Ia mematikan ponsel, menunduk dalam-dalam, dan meremas kepalanya sendiri. Ia teringat saat Sylvie menyodorkan uang untuk beli susu, dan ia malah menggunakannya untuk kencan di hotel. Ia teringat saat memanggil Sylvie, bodoh, saat menyebutnya, gampang ditipu. Kini, kata-kata itu berbalik menampar wajahnya sendiri. Ia hanya bisa menghela napas panjang. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Bahkan untuk sekadar menyesal pun, harga dirinya sudah tak punya tempat. Ia telah kalah, bukan oleh perempuan yang lemah, tapi oleh perempuan yang ia remehkan, namun ternyata lebih kuat dari siapapun. Sementara di rumahnya, Sylvie pulang dari studio TV membawa Dava dalam pelukan. Di halaman kecil rumahnya sudah menunggu beberapa tetangga yang ingin membeli popok dan mainan. Tapi kali ini, mereka bukan hanya datang untuk belanja. Mereka datang untuk memberikan pelukan, semangat, dan ucapan terima kasih. Karena dari perjuangan Sylvie, mereka ikut belajar tentang kekuatan, tentang keberanian, dan tentang harga diri. Dan malam itu, saat Dava tertidur pulas, Sylvie duduk di depan cermin. Ia menatap pantulan dirinya, perempuan yang dulu rapuh, kini berdiri sebagai ibu, pengusaha kecil, dan pejuang kehidupan. Ia tersenyum. Bukan karena semuanya sudah mudah, tapi karena kini ia tahu bahwa hidup akan selalu punya cara untuk berpihak pada mereka yang tidak menyerah. Sore itu, langit kota memerah keemasan ketika matahari mulai condong ke barat,
seolah ikut menyaksikan perjalanan akhir seorang perempuan yang dulunya nyaris hancur oleh pengkhianatan. Sylvie berdiri di belakang panggung, mengenakan gaun panjang berwarna pastel lembut yang menjuntai anggun hingga ke lantai. Rambutnya ditata sederhana, namun senyumnya membuat siapapun yang melihatnya terpikat oleh aura ketegaran dan ketulusan. Di depannya, ratusan orang duduk rapi di ballroom besar milik Hotel Bintang 5 tempat acara penghargaan pejuang ibu rumah tangga inspiratif diselenggarakan. Malam itu, Sylvie adalah salah satu penerimanya. Namanya dipilih bukan karena kisah glamor, bukan karena kekayaan, tapi karena perjuangan yang nyata, perjuangan seorang ibu tunggal yang bangkit dari luka terdalam untuk menciptakan kehidupan baru, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anak yang ia lindungi dengan segenap jiwa. Ketika MC memanggil namanya, tepuk tangan meriah menggema ke seluruh ruangan. Sylvie melangkah mantap ke atas panggung, tangannya sedikit bergetar, bukan karena gugup, tapi karena rasa haru yang luar biasa. Ia menerima piala kecil berbentuk hati yang diukir dari kaca, simbol cinta dan kekuatan. Kilau piala itu memantul di matanya yang berkaca-kaca. Di hadapan para tamu, para ibu, jurnalis, tokoh masyarakat, Sylvie menghela napas lalu bicara dengan suara tenang namun tegas. Dulu, aku adalah seorang istri dan ibu biasa. Aku tidak punya panggung seperti ini, tidak punya gelar hebat, apalagi sorotan kamera. Aku hanya seorang perempuan yang berjuang dalam diam, yang rela mengorbankan segalanya demi mempertahankan rumah tangga. Suasana ballroom hening. Semua mata memandang ke arahnya. Namun pada akhirnya, aku menyadari bahwa cinta tanpa penghargaan bukanlah pengorbanan, tapi penyiksaan. Aku pernah dianggap bodoh karena terlalu percaya. Pernah disebut gampang ditipu, karena hatiku lembut. Tapi lihatlah aku hari ini. Ia memegang erat piala di tangannya. Hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk balas dendam. Bukan untuk membuktikan sesuatu pada orang yang pernah menyakitiku. Tapi aku berdiri untuk diriku sendiri. Dan untuk anakku, yang menjadi alasanku untuk tetap bertahan. Tepuk tangan kembali membahana. Banyak yang menahan air mata. Kalimatnya menusuk langsung ke hati siapapun yang pernah merasa direndahkan, ditinggalkan, atau dikhianati. Sementara itu, jauh dari hingar-bingar malam itu, di sebuah proyek bangunan yang sudah mulai sepi karena senja menjelang malam, seorang lelaki berkeringat duduk di atas tumpukan semen. Tubuhnya lusuh, bajunya penuh debu, dan tangannya kapalan karena seharian mencangkul, memanggul karung semen, serta mendorong gerobak adukan. Lelaki itu adalah Rian. Ia kini menjadi kuli bangunan. Setelah kehilangan semua yang ia punya, pekerjaan, rumah, keluarga, dan harga diri, ia menerima pekerjaan kasar untuk sekadar bertahan hidup. Tak ada lagi teman, tak ada lagi tawa. Yang ada hanya penyesalan yang datang terlambat. Ia menghabiskan malam-malamnya di rumah petak sempit di pinggiran kota, dan hari-harinya dengan keringat dan tubuh pegal. Hari ini ia duduk sendirian, menatap layar ponselnya yang retak, menyaksikan siaran ulang acara penghargaan yang menampilkan mantan istrinya, Sylvie. Wajah perempuan yang dulu ia sepelekan kini bersinar di layar, disambut tepuk tangan, dipuji sebagai pejuang kehidupan. Ia menatap lama, matanya sembab. Mungkin ia ingin marah, mungkin ia ingin membela diri, tapi ia tahu, semua itu sia-sia. Ia memilih kejatuhan ini sendiri. Ia memilih jalan pengkhianatan. Dan hari ini, Sylvie memilih jalannya sendiri. Jalan yang membawanya menuju kemenangan, bukan karena membalas, tapi karena memilih untuk tidak kembali. Sedangkan Melan? Ia telah menikah dengan pria lain, seorang pengusaha muda dari luar kota. Pernikahan mereka terpampang di media sosial, penuh pesta dan kemewahan. Melan bahkan tak pernah menoleh ke belakang. Baginya, Rian hanyalah bagian dari masa lalu yang memalukan. Ia pernah berkata pada temannya, "Rian,
Aku cuma main-main. Masa ia cowok kayak gitu bisa kasih masa depan? Ucapan itu sampai juga ke telinga Rian. Dan kini, duduk di atas tumpukan semen yang dingin, ia tahu, tak ada siapapun yang menunggunya pulang. Ia benar-benar sendiri. Dan diam-diam, ia menangis. Bukan hanya karena sedih, tapi karena sekarang ia paham betapa mahalnya kepercayaan seorang wanita yang dulu ia anggap remeh. Di tempat lain, Sylvie turun dari panggung. Ia disambut oleh Dava yang digendong oleh Naya di kursi tamu barisan depan. Bocah kecil itu tertawa riang saat melihat ibunya membawa piala. Sylvie mengangkat Dava tinggi-tinggi dan mencium pipinya dengan hangat. Ini buat kamu, nak. Karena kamu, ibu bisa sejauh ini. Dava hanya tertawa tanpa mengerti. Tapi tawa itu adalah musik terbaik bagi Sylvie. Malam itu mereka pulang ke rumah dengan hati yang hangat. Di kamar kecil yang bersih dan rapi, Sylvie meletakkan piala itu di atas rak buku, tepat di samping foto kecil Dava yang sedang tertawa. Ia memandangi keduanya, foto dan piala, lalu tersenyum. Ia duduk di ranjang, mengusap kepala Dava yang mulai mengantuk. Dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih ya, nak. Sudah jadi alasan ibu untuk kuat. Kita nggak butuh siapapun lagi. Kita cukup saling punya." Kemudian ia memejamkan mata. Bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk menyambut hari esok yang lebih cerah. Ia tak ingin lagi mengingat rasa sakit, tak ingin menyesali apapun. Karena kini, ia tahu bahwa dirinya pantas untuk bahagia. Kemenangan bukan soal balas dendam. Kemenangan bukan tentang membuat orang lain menderita. Tapi kemenangan adalah ketika kita memilih untuk memeluk diri sendiri, menyembuhkan luka, dan berjalan ke depan, tanpa menoleh lagi. Sylvie tak lagi menanti maaf. Tak lagi berharap pengakuan. Karena kebahagiaannya, sudah cukup menjadi bukti bahwa ia telah menang. Bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan kuat yang memilih dirinya sendiri. Dalam kehidupan rumah tangga, tidak semua luka harus dibalas dengan dendam, dan tidak semua pengkhianatan harus dihadapi dengan amarah. Terkadang, kekuatan terbesar seorang perempuan bukan terletak pada seberapa keras ia membalas, tapi pada bagaimana ia bangkit, berdiri tegak, dan memilih dirinya sendiri dengan penuh harga diri. Jangan pernah meremehkan kebaikan seseorang, terutama mereka yang tulus mencintai dalam diam. Sebab saat orang baik berhenti bersabar, maka dunia akan melihat betapa ia bukan lemah, melainkan sedang menahan badai untuk tidak menghancurkan siapapun. Untuk para wanita di luar sana, jika kau pernah disakiti, ditinggalkan, atau diremehkan, ingatlah satu hal, dirimu berharga. Luka bukan akhir segalanya. Justru dari sanalah lahir versi terbaik dari dirimu yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih mencintai diri sendiri. Sylvie telah memilih untuk tidak kembali ke masa lalu. Ia tidak membalas dengan luka, tapi dengan keberhasilan. Ia tidak membuktikan kepada siapapun, kecuali kepada dirinya sendiri, bahwa ia pantas untuk bahagia. Dan kamu juga pantas untuk bahagia. Terima kasih telah mengikuti kisah Sylvie dari awal hingga akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap air mata, selalu ada harapan. Di balik setiap pengkhianatan, selalu ada kesempatan untuk bangkit. Dan di balik setiap akhir, ada awal baru yang lebih indah. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tetap kuat. Tetap lembut. Tetap menjadi dirimu yang luar biasa. Dengan penuh hormat dan cinta.